Perkenalkan, nama saya Jordanescu Azariato Arsumampo dengan NIM 221011050064 dari kelas Farmasi B. Pada kali ini, buku yang saya akan evaluasi yaitu berjudul Teknologi dan Formulasi Sediaan Padat. Yang pertama, identitas. Judul dari buku ini yaitu Teknologi dan Formulasi Sediaan Padat dengan penulis yaitu Dr. Hosea Jaya Edi S.Farm MSI APT dan Carla Livi Mansauda S.Farm M.Farm APT. Penerbit yaitu Lakisha, tahun terbit pada tahun 2020 dengan jumlah halaman yaitu 121 halaman, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, dan warna sampul yaitu putih dan merah dengan warna putih lebih dominan. Lalu selanjutnya yaitu orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Hosea Jaya Edi S.Farm M.Farm MSI APT dan Carla Liviriani Mansauda S.Farm M.Farm APT. Keduanya merupakan staf pengajar di program studi farmasi Universitas Samratulangi, Manado. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menjadi pegangan atau buku ajar bagi mahasiswa farmasi karena buku ini berisi tentang materi yang berhubungan dengan bidang ilmu teknologi farmasi, khususnya yang berhubungan dengan teknologi dan formulasi dari sediaan-sediaan padat, sesuai dari judul buku ini. Lalu yang selanjutnya yaitu tafsiran isi. Buku ini mengupas dan membahas berbagai macam bentuk sediaan padat, mulai dari serbuk, kapsul, tablet konvensional, hingga tablet khusus. Dalam buku ini pula dibahas secara lengkap mulai dari pengertian dari setiap sediaan, kelebihan dan juga kekurangan, lalu juga ada aspek-aspek dalam proses pembuatan sediaan, contoh nama bahan yang digunakan, pengujian kualitas sediaan, permasalahan dari sediaan dan saran penanganannya, penyusun atau eksipien dari tablet, formulasi tablet khusus, serta metode-metode yang digunakan dalam menguji kualitas suatu sediaan tablet. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Jika dibandingkan dengan buku teknologi sediaan solida yang ditulis oleh Robert Tungadi, maka buku teknologi dan formulasi sediaan padat ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihannya. Pada bab yang membahas tentang tablet, buku teknologi dan formulasi sediaan padat ini terdiri dari 7 bab dan 81 halaman. Sedangkan buku teknologi sediaan solida sebagai buku pembanding pada bab dengan pembahasan yang sama terdiri dari 1 bab dan 72 halaman. Pada buku teknologi sediaan solida juga terdapat beberapa pembahasan yang tidak terdapat pada buku teknologi dan formulasi sediaan padat. Antara lain, cara memformulasikan tablet, pendekatan sistematika dalam mendesain obat, contoh formula, dan juga pengembangan formulasi sediaan tablet. Meskipun begitu, pada buku teknologi dan formulasi sediaan padat, pada bagian yang membahas tentang bahan tambahan tablet, terdapat bahan tambahan yang tidak terdapat pada buku teknologi sediaan solida, yaitu bahan pembasah. Tidak hanya itu, buku ini juga memiliki beberapa keunggulan lainnya, seperti buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa dan juga dipahami dengan baik oleh pembaca. Buku ini juga dilengkapi dengan soal dan rangkuman pada tiap babnya yang dapat mempermudah pembaca dalam mendalami atau memahami pokok bahasan yang disajikan.
Lalu yang terakhir, rangkuman evaluasi. Meskipun buku teknologi dan formulasi sediaan padat ini memiliki beberapa kekurangan pada bab yang membahas tentang tablet, tetapi keunggulan atau kelebihan yang buku ini miliki cukup untuk membuat buku ini disebut sebagai buku yang berguna, khususnya bagi para mahasiswa yang menekuni di bidang teknologi farmasi atau yang sedang mempelajari tentang teknologi dan formulasi sediaan padat. Baiklah, demikian video saya mengenai evaluasi buku teknologi dan formulasi sediaan padat. Kiranya buku ini dapat menjadi nilai yang baik bagi saya. Terima kasih.